tampak cik, tampak berdua, sambo lalu ambo jonyo, ndak picayo ambo jo pajat. Roh pasagadang keluar malam, kamu saji raya bersama-sama. Terima kasih jamaah lelah menjawab salam. InsyaAllah yang masukkan dari Allah ke dalam surga. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Pasagadang beserta seluruh Bapak pengurus, semoga jerih payah kita dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Yang dimuliakan seluruh jamaah yang hadir mendirikan salat maghrib berjamaah dan mempergunakan waktu pula untuk duduk dan beriktikaf, kemudian hadir di majelis ilmu. Dulu saya melihat hadis Nabi bahwa orang yang mau mendengarkan hadir di majelis taklim ini setengah jam saja itu lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat. Walaupun mendengar kaji itu sambil lalu. Ya. Dahulu kata Allah 100, tidak 100 ya, 1000. Jadi lebih besar pahalanya mendengar wirid ini daripada 100 rakaat salat sunat. Mudah-mudahan dapat itu. Amin. Lagi sehat ibu-ibu bapak. Nanti mati yo jelit. Nanti mati yo. Barana kesehat awak. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Jangankan orang kafir, di tengah-tengah kehidupan orang Islam saja Pak, banyak menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat hidayah. Jadi hidayah itu tidak ditunggu, tapi dicari. Dengan apa mencari hidayah? Itu dengan salat. Karena setiap salat ada 2 kata. Pertama antara kita dengan Allah, yang kedua kita berdoa kepada Allah. Ringan dan berat model kehidupan kita di dunia ini tanpa ditolong oleh Allah dan tanpa kita menyembah beliau, semuanya tidak akan sukses. Jadi di dalam surat Al-Fatihah kita terus membaca di dalam salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan minta tolong sebelum menyembah. Di kalau kita nandak salat jangan mendoa-doa oleh. Tak perlu mendoa kalau tidak salat. Ya. Kemudian di dalam salat itu ada lagi yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah hidayah. Kalau Allah mengabulkan bahwa kita tetap setiap hari ini menempuh jalan yang lurus, itu hidayah namanya. Jadi umat nan beragama Islam sebab banyak menyio-nyiokan itu. Ada tak orang Pasagadang kau beragama Buddha, beragama Hindu, orang Islam tak salat? Ada tak dengan
berbahaya bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Orang yang tidak salat tidak akan dapat hidayah. Pabilohnya membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kapan dia baca itu? Kemudian yang kita tunggu di dunia ini dua saja. Pertama, menunggu waktu salat masuk. Yang kedua, menunggu kematian. Supaya mati awak husnul khatimah, setiap tiba seruan salat melalui azan, bersegeralah kita meninggalkan segala kesibukan. Kalau hidayah itu tidak dicari, Pak, mana bini ustaz, bini nabi sebab dia tidak mau mencari hidayah, sasiknya. Bara tahun Nabi Nuh jadi nabi 1000 tahun, karena umurnya 1050. Bila ta'ala melangkah jadi rasul umur 50, umurnya 1050 tahun. Bara tahunnya menyampaikan dakwah 1000 tahun. Tapi karena istrinya tidak salat, tidak dapat hidayah dia. Maka ini diceritakan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim. Ayat Allah, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Percontohan orang-orang kafir adalah istri Nuh dan istri Lut. Ya kan? Janganlah ustaz Pak, nabi saja kalau bininya ya kan tidak mau mengikuti nabi itu, dia tidak dapat hidayah. Karena tahta abadaini, keduanya istri Nuh dan Lut itu, dia di bawah pengawasan dua orang hambaku yang saleh. Keduanya nabi. Fakhanatahuma, maka keduanya istrinya itu mengkhianatinya. Jadi hati-hati bini kau Pak, tidak satunya bini lo jawab ada mengkhianati awak. Lalu terangkan Pak dengan cik tu. Hati-hati. Istri Nabi baru mengkhianati lakinya Nabi kedua. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Surah At-Tahrim dia begitu. Surah Tahrim itu bertetangga dengan surah Al-Muluk. Mereka falam yughniya anhuma billahi syai'a, maka kedua istri Nabi itu kedua-duanya tidak bermanfaat hidupnya di sisi Allah dengan sesuatu apapun. Dan katakanlah kepada kedua istri Nabi itu, wa yudkhilan nara ma'ad dakhilin. Jadi kedua-duanya istri Nabi itu masuk, wa yudkhilan nara ma'ad dakhilin, masuk neraka kedua. Janganlah kamu mendangan kecik suami istri Nabi Nuh tu, malah dakwah suaminya konyo alangi. Setelah Nabi Nuh itu hadir di depan jamaah seperti ini, lah banyak jamaah tu yang bersyahadat, lah banyak jamaah tu nan masuk Islam. Nabi Nuh pulang kok abininya hadir di sana. Kamari si Nuh tadi, ia
katanya nyo mengecek niko itu bahawa pendapat apa ibu nyo memanjik bersinggari mencancang melandasan kaji badali kato bamisa. Apa saja yang disampaikan oleh Nuh itu kami percaya dia punya referensi yang tepat dan dia memberikan contoh-contoh yang akurat dan masuk ke otak kami. Kecil istrinya tu ibu-ibu apa-apa kan lai tahu jombo lai ibu kan istri Nabi Nuh tu iyo sadang lambo dan salapi sakatiduran sawanta sakalang ulu baki yang jepung wakabau tampak cik tampak berduo sambo lalu ambo jonyo ndak picayo ambo jo pajat nyola putih tali satunya cik tu jan didangan lej. Akhirnya separuh dari orang itu sadang bininya saya tak percaya je nyola kuawaknya tipu dek sinuh kena akapir orang tu lihat murtad lihat sebagian kini mau tanya ke ibu-ibu dulu lihat andaikan ada juga Nabi di zaman kini kan tak mungkin dah dapat de ibu laki Nabi gadang tidak jawablah gadang nanga Nabi RT selekira lah gadang ti nanga Nabi bu suami bu lah pakai stempel lagi ni ya atunya membawa mak ilmu dia ya kan siapa suami bu alun tahu lah ayah si John kalau jadi RT bagaji 1 juta sekali 3 bulan alih kadang ngerti apa lagi jadi ini bahayanya kalau tidak dapat hidayah tidak diampunan dari Allah dosa tidak tapi Nabi Nuh tetap ibu tidak nyocarin suaminya tu lah tiba banjir dari langit turun hujan dari tanah membose air dari laut tiba tsunami batang air meluap maka setelah naik ke atas kapal yang telah dipersiapkan sebelumnya kata Nabi Nuh ke bininya tu dia awaklah lampu berumah tangga lebih 900 tahun ndak lantai dengan nambo menceli adinda di lamun nombak bekono naik lah kata kapal kau ndak termasuk Islam ndak ndak lain nambo bininya naik ndak Nuh kok korang ke awak kapal buruang tu paizalah mana adanya nak ajak lo kata lain ada bukit nang kadang daki beko kok gadang ayat akhirnya seluruh bukit ditelan oleh air negari sekitar Arab saja indah sampai ke leher Pak. Jadi bumi itu Pak si sebongkah sedulunya apabila terdiri benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika ya kan terjadinya berpisah belah kemudian terjadi pulau-pulau besar dan kecil ada yang terpelanting ke kutub utara ada yang terpelanting ke kutub selatan maka terdirilah negari ke pulau-pulau ni akan masuk pulau Sumatera ko karena banjir jadi kalau orang bertanya barang gadangnya banjir nanado alur sagadang banjir di zaman Nabi Nuh jadi Gunung Merapi di Sumatera Barat ko Pak di randam maya pulau Sumatera ko nampak setahun dua seketik ujungnya sagadang kalue itiak itulah istilah coba jalannya nak kawak mungkin gunung sagadang kalue itiak namanya saya gunung mungkin sama so Gunung Merapi sagadang kalue itiak nan sabananya air tinggi gunung
Tarandam nampak puncaknya seketik dari jauh pas serupa tali tiap. Terus mananya? Ya. Jadi gunung itu begitu diciptakan oleh Allah atap padang. Kenapa? Wajibala autada. Karena gunung bukit itu untuk jadi pasak bumi. Jangan mudah bumi kok goyang. Tak mungkin gunung orang berhenti, bakatnya nantikan goyang bumi. Kadang-kadang awak bodoh lo lihat. Sebab saya gunung berpi kadang teliti aja. Atau pengaruh lo jual lagu tu. Kalau Nabi Lut tadi apa Ustaz? Nabi Nuh kalau apa Ustaz tarang tu? Bang pun tak dapat hidayahnya. Karena dia jadi agen LGBT. Kini Sumatera Barat kota, ya kan, urutan keempat seluruh Indonesia LGBT. Ini akan tetap ada rapat elkam segala macam, pertemuan ustaz, buya, haji, majelis ulama. Ya kalau lah banyaknya LGBT itu Pak, ini minta dilegalkan lah, serupa di Thailand tu ya. Banyaknya komunitasnya. Ya, atau orang di zaman Nabi Lut rato-rato serupa itu. Apa kata Nabi Lut? Sabalunko dari kitab-kitab Nabi Idris, kitab-kitab Nabi Adam, alun nado dan serupa kalian ko dibuat orang. Bahman ko kalian laki-laki kanayati ke laki-laki, tak mungkin beranak tu loh. Bahman ko kalian pedusi, tak ambuh beraki je orang laki-laki. Bangko kalian sama pedusi nak Jawi. Orang lama nyebut nak Jawi tu kan. Ya kan? Lalu ditegur oleh Allah lagi, tapi tak ampun. Tak mahu mereka. Ujung-ujungnya kedatangan azab. Datanglah malaikat ke rumah Nabi Lut berbentuk pemuda ganteng untuk bentuk imam wazah. Ayat itu sekecil orang LGBT itu mencelia. Dia suruh anak gadisnya keluar dari Nabi Lut 9 orang. Anak gadis Nabi Lut terencak-rencak pilihlah dia kalian anak ambo kuat nama anak ke-7. Iko kahajo iko salah daerah Allah kawan. Tidak mencene ayah selero dan mencari anak Lut. Adanya tamu-tamu menggagah aku kena hati aja. Anak Lut dah sana. Sebab aku salah seorang alat kakak ya Pak. Kamu laki itu padahal itu malaikat. Nyokode dek malaikat kah? Jangan cemas. Saya ini bukan manusia. Saya melakukan negosiasi terakhir. Kok layan muncul umat engkau kau tobat. Tapi kalau hendak do nagari ko kambo balian malam beko. Engkau pindah ke negeri lain, ke Palestina dengan Nabi Ibrahim. Jadi dua Nabi kita tu Pak. Nabi Ibrahim je, Nabi Lut je. Nabi Lut ko kemanakan dek Nabi Ibrahim. Istri yang apa? Itu sayangnya Nabi-Nabi itu pada bininya kurang ajar Pak. Iya kan? Istri yang apa? Istri engkau ikut kena azab. Jadi selalu dari malam pindahlah dari situ. Nampaknya tidak kamu taubat umat engkau. Itulah dia. Iya kan? Wa yudkhilan nara ma'ad dakhilin. Jadi tidak ada kesempatan untuk taubat lagi karena tidak dapat hidayah. Jadi makanya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu nanti Pak
itu tidak ada hisab untuknya, langsung saya masuk neraka. Pak, boleh anda tanya cik, anda tak menyinggung apa? Ada bini apa nama dia bini Nabi Nandu tu? Ada batu yang dulu dengan sabar Nabi tak mau mencari apa? Tak mau, malah naik kapalnya aja pada malang dakwah. Begitu sabarnya Nabi-Nabi itu. Akan sehingga bercilalek di bini apa? Hendaknya alang ni awak bagamo tu manti cie awak 100 dia sama jo peluru rambo mencuan itu. Adu kuang secucu kelaman. Jangan dilawan. Parusi kau kalau dilawan di jalan lagi ni kau pak nabi suat nyungki. Salah saya nabi suat sampai tahun lalu nyulangan ya. Karena perasaannya 9, akalnya cie. Itu berusia tak? Perasaan 9, akal cie. Anak cie itu piti selalu anak. Kalau orang laki-laki itu apa? Akal 9, perasaan cie. Kurang perasaan laki-laki itu pak. Sarancak-rancaknya ini berjalan nyonya pai warale nampak perusi rancak na lainnya tamannya menjadi padahal dia tahu apa rasa kurang lagi tapi saya yakin istri kita, suami kita, ya kan, tidak sabarah penyakit bini Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka kita betulkan, kita perbaiki kembali akhlak masing-masing itu. Karena kita butuh hidayah. Hidayah tidak ditunggu, tapi dicari. Melalui apa? Melalui salah. Jadi dia tidak mau ulang-ulang pak. Kecian karena anakmu doa perkara salat. Awak salat itu rupanya bukan untuk kemuliaan Allah. Allah itulah mulianya. Untuk menolong kita agar jangan tersesat. Coba jangan barangkali awak membaca sehari ihdinas siratal mustaqim. Barangkali kita baca sehari jo salat sunat. Iya. Dan itulah yang memelihara kita nanti di alam barzakh. Letaknya sebelah ke kepala. Kemudian amal yang memelihara kaki dan tangan kita di alam barzakh adalah amalan sedekah, zakat, derma, infak. Kemudian amal-amal yang lain memelihara kita dari kaki. Semua amal itu berkata, jangan, biarkan saja dia tidur, sebab saya adalah amal-amal baiknya ketika dia hidup. Akhirnya kita contohkan lain, istri beriman, suami kafir. Di bawahnya ayat berapa? Di bawah yang dia tadi, di bawah ayat yang membaca tadi, bab bunyinya lain. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun in qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan perumpamaan orang-orang yang beriman dari para istri adalah istri Fir'aun, namanya Aisyah. Sekarang nama Aisyah itu diabadikan dalam grup pengajian ibu-ibu dari anggota Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dari pusat sampai cabang, rantiang, segala macam itu ada ibu-ibu Aisyah.
Nah, kenapa? Karena Aisyah itu adalah wanita teladan, andun mati nyoleh lah dikabarkan oleh Allah kayo nyo dapat rumah dalam surga. Baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi. Tapi nasibnya di ujung malangnya Pak. Iya kan? Di bawah digantuan batu gadang kata di Fir'aun tu ada kabeh batu tu do. Kalau ndak amuh batuhan kamu engkau ambo-ampo je batu baca. Iya. Tapi dia tidak pernah kaum muslimin dipergauli oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak mencari. Iko Allah memelihara wanita suci itu Pak. Kalau ibu pengana Fir'aun ingin bersebadan dengan ibu Aisyah Bapak, atunya nyoloyon saja Allah. Kama senyo kabarube ndak ada nafsu seknya tu. Kalau di ibu Aisyah, tapi kalau jo selirnya wanita-wanita lain bisa. Kenapa? Karena Fir'aun itu kafir, tidak diizinkan oleh Allah menjamak wanita suci. Jadi Ibu Aisyah itu sampai inyo mati tetap perawan. Tapi kalau menjago selera makan Fir'aun, alun tertandiai dia boleh. Musabuiannya setiap kama masaknya tanya ke lakinya lu, Dafir. Nang kalamak sambari kini Dafir. Ibu ni citu ke laki ibu tiap hari. Jawablah. Indah kan? Maka ada ibu-ibuku bertanya elok suaminya. Menu awak hari kini ibu acalik selari waktu doang kan. Banyak nana udah tanyaan. Barana udah bagi fitinya. Sumbang ke jawabnya. Hanya tanya. Sebab sambanan lama tu bukan sambanan maaf. Ya kan? Kamu kalau ke kampung nyubuin dia di embok semalah dosi mawang. Atu tulang bapanggang barawi ke tulang jawi, bawaan dia teh nasi bagi aja nasi, babanyakan bawangnya, babanyakan daun kuningnya. Ya Allah. Sampai batu itu sudah jadi lah, bakal baru tempurung. Barangkali tempur sampai itu dah sampai hidup 5.000. Iya kan? Ayo. Acu itu. Ya. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, istri kau disiksa jo. Tapi Allah tidak mempedianya sakit Pak. Sabalun batu tu dijatuhan ke badannya, anggapnya diambil dulu, diperlihatkan tempatnya di surga. Itulah yo ayat di surah Fusilat tu Pak. Apa kau dipaso-paso nanti kau ada masuk nang ketibo, basuh dah pemerintah kau larang awak salat kau masjid Pak. Kau nak dan bunuh, adalah kena bunuh daripada tidak datang ke masjid. Itu sudah pernah terjadi di Uni Soviet. Sehingga masjid itu dijadikan gudang senjata. Pak Soekarno berkunjung ke sini tahun 55. Itu masjid teman. Hanya usulkanlah di Pak Soekarno. Iko kadang dosa. Indah menyembah Allah, indah malah. Ya kan ajaran karmat diajarkan pakailah. Tapi masjid jangan dikunci. Sampai kini masjid itu dipegang oleh orang Islam. Komunis sudah habis di Uni Soviet. Makanya kalau Pak kasinan orang sinan menyebut Masjid Soekarno. Jadi sebab tubuhnya diempok batu itu Allah yang dia Allah. Begitu juga tukang sisir rambut anak Fir'aun namanya Masyitah.
Sebelum dimasukkan ke kancah minyak goreng angin itu Pak, anggotnya lah diambil, jadi nanti dibakar itu bangkainya saja. Apa kan yang menjelit orang bakar sih kawan? Dia tahu mikir-mikirnya. Nak nyamuknya tak tahu lah. Nah, jadi yang merasa sakit itu kalau bercampur angok jatuh buah. Ya, aturan yang beriman, istri Fir'aun, ibu Asyah. Bahannya dibuat rumah di surga lagi kapan kayaknya sabalun inyo mati. Orang yang mempertahankan akidah mode itu tuh Pak, itu namanya orang baiman. Orang baiman mana? Orang non baiman yang istiqamah. Itulah di dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Rata-rata orang Islam kok pasti siapa Tuhan Bapak Allah. Nan kurang itu jumlahnya mana? Summastaqamu nan istiqamah. Bisa tombok jo piti, bisa tombok jo pangkat, jo jabatan. Dan istiqamah. Ini harus diperbedaan Pak. Kalau Pak orang politik, Tuhan mau suruh tidak perlu istiqamah di politik itu. Tidak terpilih Pak di PAN pindah ke Nasdem. Itu contohnya Pak Wali Kota Gus Nasir. Bahwa periodenya di PAN saja reformasi. Ya, jadi kalau politik kok ini mutupai sepasang di mana dia yang keluar awak melompet ke sana. Ada pengurus Musaji Abrar. Itu beliau pengacara. Hanya bayu-bayu jambo. Ya. Ambo ke masuk PDIP ke Alia. Ambo penguring saja. Jadi nama Ambo Alek Indra Lukman. Itu beliau masuk Islam, bininya orang perempuan. Amanya janjian di PDIP itu akan dibedah rumah sebanyak 52 rumah, akan dikasih gaji garis, akan diagih pitih guru mengaji. Nah, maksud tadi itu contohnya Sultan Rizka di Dharmasraya. Lihat rancak Dharmasraya. Jadi kalau Pak fanatik je partai Islam, nak uji yang memperjuangkan agama Pak, termasuk PKS, ada Pak menurang PKS. Dah ada dulu partai dakwah, partai itu jadi pangkat ada Pak. Ya kan? P3 itulah partai Cemangko, di bawah hijau, di luar hijau, dalam sirah. Ya kan? Ada, ada. Tapi seri itu anggota DPR-nya nak buat Janas Raden lebih 50 buah rumah di Bandaulo, dananya dicariin di PDIP untuk dipelokan menjadi rumah layak uni, gaji garin, gaji guru TPA. Ingat? Nah, PKS lain ternyata dapat itu ada namanya Yawi dengannya. Nah, ini bapak-bapak. Jadi partaiku kaum muslimin bukan untuk menegakkan namamu mencari kekuasaan. Nah, jadi kalau untuk berpartai boleh dipakai pantun Datuk Dalu. Dia terkena Datuk Dalu ngeliwet cuci parut. Terkali cik kaulu terkalompang kadoda kalau lah sompi pe itu lihat pe-nya. Jangan tagak jadi nan sompi itu lihat kena lapang.
dah enggak bu. Kalau baiman yo istiqamah lekan aku angok nangkapai. Jangan dipersekutukan Allah dengan uang, jangan dipersekutukan Allah dengan pangkat. Summa sahabu, kan istri Fir'aun, ibu Asyah tadi mengkecil Fir'aun kan tersiksa. Enggak, karena Allah ada niat selalu nyelempuk di waktu itu. Itu yang disebut tatanazzalu alaihimul malaika. Orang dan baiman istiqamah itu turun malaikat menjaganya. Nak jawab Fussilat ayat 30. Apa cik malaikat itu? Allah takhafu. Seperti koloknya kedai dia tu, Allah takhafu jancamek wala tahzanu, sebelum kamu digoreng, sebelum batu besar menghimpit tubuhmu, rohmu akan kami larikan, kami bungkus dengan kain sutra hijau, kami angkat ke tempat yang mulia. Ikon kali tiru dah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ya kan? Qala rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Jadi permintaannya sudah ini hendak merasa sakit, Allah lah menyediakan di dalam sarugo rumah. Aja nampak wayangan kemapa mencari rumah orang yang paling rancak di dunia kok. Aja dengan dia rumah di sarugo itu tidak manga-manga gitu loh. Itu mengkadiwarian ke orang yang beriman dan istiqamah dan orang yang mencari petunjuk, orang yang mencari hidayah. Orang yang mendustakan petunjuk, orang yang mendustakan hidayah, kawannya nanti di neraka. Istri Nabi Nuh, jo istri Nabi Lut, wanita-wanita yang taat serupa orang pesara dakwah itu kawannya bini Fir'aun nanti. Amin Allah. Dak Fir'aunnya dah bininya. Jadi teruslah cari hidayah. Jadi barangnya kesibuk awak barangnya awak tu salat berganti-ganti melayani tamu tu jangan terpaku sadonya lalu ketiga melayani barangnya salat zuhur malaikat yang kemenulihan salat tu lapai ya kan merapulai tak salatnya itu atau nak darah kelaluknya malam. Nak darah itu tu awak nak tukang kipih tu anda pe. Kau ada nak darah lagi untuk terombong mukanya. Aduh. Ibu bapa. Jadi jangan lalai-lalai mencari hidayah Allah. Hidayah Allah itu dicari dengan menyembah Allah. Menyembah Allah itu tak tanggung-tanggung, tidak ada yang semulia kepala ke lepas. Tapi ketika kita sujud, menangi awak sarang sujud, kepala awak dan mulia awak ada randahan dari tumi. Orang tak sembahyang terlalu itu. Ada je rahim agama Buddha di Shaolin. Dia namanya apa? Berkebawaan kepala, enggak setengah jam, kaki ketik. Namanya tu. Saya nak belajar kungfu. Yoga kan? Yoga. Kepala ke bawah, kaki ketik kat 5 lem ini. Ada awak orang Islam nyawajan dek Nabi sujud lama lebih-lebih awak salat tahajud malam pak. Orang kan tak ada mengikut awak tu.
Selalu doa Pak baca sedang sujud itu. Iya kan? Lama-lama ada saraf, kata dokter, di ujung ini tidak bisa sampai oksigen ke sini, tidak bisa. Dengan sujud lama lah oksigen sampai ke sana. Walaupun orang bertahajud, kurang tidur, dia akan kurang sakit kepala. Kurang banyak sakit kepala, kurang tak semayang Pak. Karena tidak ada komunikasi dengan Allah, maka saraf itu terganggu. Ambillah Rabi hampir 10 tahun tak sakit kepala Pak. Mana cok sakit paru, atau lima gena si aman. Lagi ada talu, aman sakit. Bu, lain sehat sih Bu. Mudah-mudahan taruh kamu saji pasal datang ya. Alhamdulillah. Hari kini iko siang tadi tanggal merah. Pertukaran bulannya ke petang maghrib. Jadi hari kini lah hampir balik hampir lah letan. Bertambah lama badan awak menggait ko, bertambah umur atau bertambah kue. Bertambah lama, bertambah sakit, uban bertambah banyak. Ambil kecelian ke ibu foto Ristawardi mengaji di Pasar Gadang, jopak gudang, jopak hadis. Ada fotonya ini. Tanggung gagahnya muda, ini tahun 80-an. Cari ada foto Ristawardi begini. Jangguik lah putih, bulu mato lah putih, bulu hidung lah putih, bulu ketiak lah putih. Tidak ada nanti tanjir. Jadi tambah lama. Ketika mau mengaji tahun 80-an, bangkali lagi kan? Iya kan? Pak Habis, Pak Muda, iya kan? Itu orang rajin-rajin ke Surau, jangan duduk pagi, senang. Akan punya Ustaz kena menjawab pilih. Malah agak lama Ustaz kini badannya agak lama ya. Kau tidak malah lamanya, malah banyak tulang pun rezeki. Buya berdinya mil, enak kena hari ya. Ajarnya tu ya. Ini apa? Kalau kau Ustaz dina tidak. Artinya tak berwaru kan? Atau tak berwaru itu mati no. Jadi malam kini kami diundang peringatan tahun baru ko di Musaji Kuwait di Bandung Arat. Kan dalam bosenan salat misalnya. Nah, berkira boleh deh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.